di balik dinding steril sebuah rumah sakit ternama Israel, di mana Perdana Menteri Benjamin Netanyahu terbaring koma. Seorang dokter spesialis mendengar sesuatu yang mustahil. Raungan malaikat maut dari ruangan VIP di sebelah. Suara itu bukan sekadar halusinasi, melainkan bisikan dari kegelapan yang kini mengancam tak hanya satu nyawa, tetapi juga fondasi seluruh negeri. Bisakah ia mengungkap kebenaran di balik gema teror yang tak terlihat ini, sebelum Israel terjebak dalam kekacauan yang tak terpulihkan? Di tengah hiruk-pikuk Yerusalem yang abadi, sebuah kota yang napasnya berdegup dalam sejarah dan kepercayaan, menjulang megah sebuah bangunan yang memancarkan aura prestise sekaligus ketegangan. Pusat medis Hadassah Ain Kerem bukan sekadar rumah sakit, melainkan benteng terakhir harapan bagi banyak jiwa yang rapuh, dan kini menjadi pusat perhatian seluruh dunia. Di salah satu koridornya yang disinari lampu-lampu putih steril, melangkah Dr. Ari Ben David, sebuah nama yang bergema dengan rasa hormat di kalangan medis Israel. Seorang dokter spesialis saraf yang reputasinya dibangun di atas kecerdasan luar biasa dan ketelitian yang tanpa celah. Rambutnya yang kini diselingi uban di pelipis adalah saksi bisu dari jam-jam panjang di ruang operasi dan keputusan-keputusan yang mengubah hidup. Matanya yang tajam selalu memancarkan kombinasi kelelahan dan empati yang mendalam. Kini lebih intens dari biasanya, memindai setiap detail, seolah mencari jawaban atas pertanyaan yang belum terucap. Dr. Ari, seorang pria paruh baya dengan postur tegap namun bahu yang terasa sedikit lebih berat, menjalani rutinitasnya dengan ketenangan yang dipaksakan. Di balik profesionalismenya yang sempurna, ada badai yang bergolak di dalam dirinya. Udara di seluruh rumah sakit, terutama di bangsal VIP di lantai atas, terasa pekat, dibebani oleh ketegangan yang tak terlihat, namun terasa di setiap helaan napas. Sumber ketegangan itu adalah sosok yang kini terbaring tak berdaya di salah satu kamar paling dijaga ketat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Telah terhitung lebih dari 72 jam, atau tepatnya 3 hari penuh, sang pemimpin negara itu tergelincir ke dalam jurang koma, menjebak seluruh bangsa dalam penantian cemas. Kehadiran Netanyahu di rumah sakit bukanlah sekadar kasus medis biasa, itu adalah peristiwa nasional. Setiap langkah staf medis dan keamanan diawasi, setiap bisikan bisa menjadi berita utama. Dr. Ari, sebagai salah satu dari sedikit dokter yang memiliki akses ke zona berisiko tinggi itu, merasakan beban tanggung jawab yang menggunung. Ia ditugaskan untuk mengawasi pasien-pasien penting di area tersebut, termasuk seorang diplomat asing yang menderita stroke ringan di kamar tepat di sebelah kamar Perdana Menteri. Kontras antara kegentingan kondisi Perdana Menteri dan stabilitas relatif pasien diplomatnya adalah ironi yang tak terucapkan. Namun Dr. Ari harus tetap fokus pada tugasnya. Koridor bangsal VIP adalah sebuah lorong yang anehnya hening. Suara troli medis yang berdecit, langkah kaki perawat yang terburu-buru, atau bisikan samar dari petugas keamanan yang berjaga, semuanya seolah diredam oleh selubung keheningan yang mencekam. Lampu-lampu neon yang memancarkan cahaya putih terang, seolah menyoroti banggen-banggen kekhawatiran yang menari-nari di dinding. Setiap kali Dr. Ari melewati pintu kayu mahoni yang kokoh, yang mengarah ke kamar Perdana Menteri, ia merasakan dingin yang menusuk, sebuah firasat aneh yang merayap. Rasanya seolah ada sesuatu yang tidak biasa, sesuatu yang tidak pada tempatnya, bersembunyi di balik tirai tebal yang menutupi jendela kamar itu. Sebagai seorang ilmuwan yang teguh pada prinsip-prinsip sains dan logika, Dr. Ari berusaha mengabaikan perasaan itu. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah efek dari kelelahan ekstrim yang ia alami, hasil dari jam kerja yang panjang tanpa henti dan tekanan psikologis yang luar biasa. Namun, naluri profesionalnya yang telah diasah selama puluhan tahun terus membisikkan bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar diagnosis medis yang rumit. Ia melihatnya dalam sorot mata para penjaga keamanan yang tampak lebih waspada, lebih cemas dari biasanya. Ia mendengarnya dalam bisikan-bisikan samar di antara mereka, fragmen-fragmen kalimat yang penuh tanda tanya dan kegelisahan. Ia melihatnya pada wajah-wajah tegang para pejabat tinggi, pemerintah, para menteri dan penasihat yang datang silih berganti. Mata mereka memancarkan keputusasaan yang tertahan. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya yang tak terhitung jumlahnya, Dr. Ari Ben David melakukan pemeriksaan rutin pada pasien di kamar sebelah. Nyonya Hava Cohen, seorang wanita tua yang menderita stroke ringan. Nyonya Cohen adalah seorang nenek yang ramah, dengan mata yang masih memancarkan kehangatan
Meskipun tubuhnya kini lemah, Dr. Ari berbicara dengannya dengan suara lembut, menanyakan kabarnya, menenangkan kekhawatirannya, dan memastikan semua parameternya stabil. Ia memeriksa pupil matanya, mendengarkan detak jantungnya yang lemah namun stabil, dan mencatat setiap detail kecil pada catatan medisnya. Namun, di tengah kesibukan profesional itu, pikirannya terus melayang ke ruangan di sebelah Kaisosaki yang begitu berkuasa, yang dielu-elukan dan disegani oleh jutaan orang. Namun kini terbaring begitu rentan, tak berdaya di tempat tidur rumah sakit. Kontras itu menampar kesadarannya dengan keras. Sang pemimpin, yang biasanya memegang kendali penuh atas nasib sebuah negara, kini tak memiliki kendali bahkan atas napasnya sendiri. Kesunyian di koridor itu terasa lebih pekat dari biasanya. Seolah seluruh alam semesta menahan napas, menunggu sesuatu yang tak terhindarkan. Dr. Ari merasakan ketidaknyamanan yang tumbuh di dadanya. Sebuah firasat aneh yang sulit ia jelaskan, namun terus menggerogotinya seperti karat. Ia mencoba memfokuskan seluruh perhatiannya pada pekerjaannya, pada grafik di monitor yang menampilkan detak jantung pasiennya, pada angka-angka vital yang berkedip-kedip. Namun, kegelisahan itu menolak untuk pergi. Ini bukan hanya tentang seorang pasien penting. Ini tentang simbol, tentang harapan yang membentang di pundak seorang pria, dan tentang masa depan sebuah negara yang kini bergantung pada seutas benang tipis. Kehidupan, Dr. Ari menyelesaikan pemeriksaan Nyonya Cohen. Ia merasakan dinginnya stetoskop di tangannya, beratnya pulpen di jari-jarinya saat ia menulis resep. Setiap gerakan terasa lebih lambat, lebih berat, seolah udara itu sendiri menjadi kental. Ia berdiri tegak, memandang Nyonya Cohen yang tersenyum lemah. Ia tahu ia harus segera pergi, namun ada sesuatu yang menahannya. Sebuah perasaan yang tidak nyaman. Seperti seseorang sedang mengawasinya. Ia memejamkan mata sesaat, mencoba mengenyahkan pikiran-pikiran itu. Menganggapnya sebagai efek dari kelelahan ekstrem yang telah menumpuk selama berhari-hari. Tetapi di lubuk hatinya, ia tahu bahwa ini bukan sekadar kelelahan. Ini adalah ketidakpastian yang menggantung di udara. Ketidakpastian yang tidak hanya dirasakan olehnya, tetapi juga oleh setiap orang yang berada di dalam dan di sekitar rumah sakit ini. Ia mengucapkan selamat malam kepada Nyonya Cohen, memberikan senyum meyakinkan yang tidak ia rasakan dalam hatinya. Saat ia berbalik, pandangannya tanpa sengaja jatuh pada pintu kamar Netanyahu yang tertutup rapat. Sebuah getaran aneh menjalari tubuhnya. Kesunyian itu, yang tadinya terasa mencekam, kini berubah menjadi hening yang menakutkan. Seperti jeda sebelum badai besar, sebuah jeda yang akan segera terpecahkan, mengubah segalanya, dan mendorong Dr. Ari Ben David ke dalam pusaran. Peristiwa yang akan mengguncang tidak hanya kepercayaannya pada ilmu pengetahuan, tetapi juga seluruh kota. Ia mengambil napas dalam-dalam, mencoba menenangkan jantungnya yang berdegup kencang, dan melangkah keluar dari ruangan, tanpa menyadari bahwa beberapa saat lagi, keheningan itu akan terkoyak oleh suara yang akan mengubah segalanya. Dr. Ari Ben David menghela napas panjang, paru-parunya terasa penuh dengan udara rumah sakit yang dingin dan berbau antiseptik. Ia melanjutkan pemeriksaan rutinnya pada Nyonya Hava Cohen, sang diplomat tua yang terbaring lemah. Wanita itu adalah pasien yang bersyukur. Matanya yang teduh selalu mengikuti setiap gerakan Dr. Ari dengan rasa percaya yang tulus. Ari memeriksa pupil matanya yang sedikit melebar, menyinari dengan pena kecilnya, memastikan responsnya normal. Ia kemudian mendengarkan detak jantungnya yang ritmis, namun lambat dengan stetoskopnya. Suara lup-dup yang menenangkan di telinganya. "Bagaimana perasaan Anda hari ini, Nyonya Cohen?" Dr. Ari bertanya lembut, mencoba menjaga suaranya tetap tenang dan profesional. Meskipun pikirannya terus berputar pada ketegangan yang mengelilingi ruangan di sebelahnya, Nyonya Cohen tersenyum. Samar, napasnya sedikit terengah-engah. "Lebih baik, dokter. Terima kasih atas perhatian Anda." Ruangan itu dipenuhi dengan suara-suara lembut yang familiar. Desis pelan dari mesin infus. Bunyi bip periodik dari monitor tanda vital yang menunjukkan detak jantung dan saturasi oksigen Nyonya Cohen, dan napas teratur sang pasien yang kini sedikit lebih dalam. Di luar, koridor rumah sakit tetap sunyi, sebuah keheningan yang menyesakkan. Hanya sesekali terdengar langkah kaki perawat yang terburu-buru, gemerincing kunci di tangan petugas keamanan, atau bisikan samar yang tak jelas. Dr. Ari merasakan ketenangan yang relatif dalam pekerjaan ini. Sebuah kontras yang tajam dengan gejolak emosi dan kecemasan yang ia rasakan setiap kali memikirkan kamar di sebelah. Tempat Perdana Menteri Netanyahu terbaring tak berdaya, terperangkap dalam tidur panjangnya.
Ia sedang membungkuk, dengan punggung sedikit membungkuk, menyesuaikan tetesan infus yang mengalir ke lengan Nyonya Cohen. Matanya fokus pada tabung transparan, memastikan tidak ada gelembung udara yang terjebak dan aliran cairan berjalan lancar. Dalam keheningan yang hanya diisi oleh suara-suara medis, telinganya tiba-tiba menangkap sesuatu. Suara itu, sebuah raungan, bukan suara batuk, bukan erangan kesakitan, bukan pula derit mesin medis yang rusak. Itu adalah suara yang dalam, bergemuruh, seolah berasal dari inti bumi, atau lebih tepatnya, dari kedalaman jurang yang tak terbayangkan. Suara itu menggema, bukan hanya di dinding-dinding tebal kamar Netanyahu, tapi juga di dalam dada Dr. Ari sendiri. Itu adalah auman yang melampaui batas pendengaran manusia biasa, sebuah getaran yang dirasakan hingga ke tulang sumsum. Suara itu begitu asing, begitu mengerikan, sehingga Dr. Ari seketika membeku di tempatnya. Tangannya masih memegang tabung infus. Ia merasakan bulu kuduknya merinding, sebuah sensasi dingin menjalari seluruh tubuhnya. Sementara jantungnya berdebar kencang, memukul-mukul rusuknya seolah ingin melarikan diri. Itu bukan suara manusia, bukan suara hewan yang terluka atau marah. Itu adalah sesuatu yang lebih primal, lebih kuno, dan penuh dengan kengerian yang tak terlukiskan. Sebuah suara yang entah bagaimana, tanpa perlu kata-kata, mengomunikasikan rasa ancaman yang mutlak. Sebuah kehadiran yang mengintimidasi. Pikiran Dr. Aris ketika melayang pada cerita-cerita kuno. Bisikan-bisikan tentang entitas yang melampaui pemahaman manusia. Tentang mitos dan legenda yang sering ia anggap tak lebih dari fiksi belaka. Suara itu seolah-olah adalah auman malaikat maut. Sebuah seruan dari dunia lain yang menuntut jiwa. Sebuah deklarasi tak terucapkan bahwa waktu telah habis. Meskipun ia adalah seorang dokter yang berpegang teguh pada ilmu pengetahuan, paralog, dan bukti empiris, suara itu menembus rasionalitasnya, merobek tabir skeptisisme yang selama ini ia pegang teguh, dan menanamkan ketakutan yang mendalam di benaknya. Ini adalah ketakutan yang ia kenali, bukan dari buku teks medis, melainkan dari kedalaman jiwa manusia itu sendiri, ketakutan akan yang tidak diketahui, akan yang tak terhindarkan, akan kekuatan yang jauh melampaui kendali siapapun. Dr. Ari segera menegakkan tubuhnya, gerakannya tiba-tiba kaku dan robotik. Matanya membelalak, menatap pintu kamar Netanyahu dengan ketidakpercayaan yang tercampur ngeri. Ia merasakan otot-otot di rahangnya mengeras, dan napasnya tertahan di tenggorokan. Pasiennya, Nyonya Cohen, juga tampak terkejut. Matanya yang sebelumnya redup kini terbuka lebar, menatap Dr. Ari dengan ekspresi bingung dan sedikit ketakutan, seolah ia juga merasakan getaran mengerikan yang sama. Meskipun mungkin tidak mendengar suara yang sama jelasnya. Dr. Ari tahu ia harus bertindak cepat. Ia tidak bisa membiarkan pasiennya melihat ketakutannya yang telanjang, kepanikan yang kini mencengkeram dirinya. Ia memaksa dirinya untuk bergerak, meskipun setiap serat di tubuhnya berteriak untuk membeku. Dengan tangan gemetar yang ia coba kendalikan, ia buru-buru membereskan alat-alat medisnya. Stetoskop, pena kecil, buku catatan, semua dilemparkan ke dalam tasnya tanpa mempedulikan kerapian. Ia mengucapkan pamit dengan suara yang nyaris tak terdengar kepada Nyonya Cohen. Sebuah ucapan singkat dan terburu-buru yang tidak biasa darinya. Saya harus pergi, Nyonya Cohen. Ada keadaan darurat. Perawat akan segera kembali untuk Anda. Kata-kata itu terasa asing di lidahnya. Terucap secara otomatis tanpa makna yang jelas. Tanpa menunggu balasan, ia bergegas keluar dari ruangan. Langkahnya cepat, hampir berlari. Namun ia berusaha motivation menjaga ketenangan di wajahnya agar tidak menimbulkan kepanikan atau menarik perhatian yang tidak diinginkan dari para penjaga keamanan yang berjaga di koridor. Ia berlari kecil menyusuri koridor yang kini terasa lebih panjang dan gelap, menuju ruangannya sendiri, meninggalkan suara mengerikan itu di belakangnya. Namun, gema raungan itu masih terngiang-ngiang di telinganya, berputar-putar tanpa henti, menuntut penjelasan yang tak mungkin ia temukan, sebuah kebenaran yang akan mengubah seluruh pemahamannya tentang realitas. Udara di koridor terasa menekan, seolah raungan itu masih bergetar di setiap sudut, menunggunya untuk kembali, menunggunya untuk mengakui kehadirannya. Dr. Ari tahu, ia tidak bisa lagi mengabaikannya. Sesuatu yang tak terduga, sesuatu yang menakutkan, telah terjadi di kamar Perdana Menteri. Dan ia adalah satu-satunya saksi. Begitu Dr. Ari Ben David mencapai ruangannya, ia segera menutup pintu di belakangnya dengan sebuah sentakan, seolah ingin mengunci suara mengerikan yang masih menggelegar di benaknya. Napasnya
terengah-engah. Jantungnya masih memompa darah dengan liar di dadanya, memukul-mukul rusuknya dengan irama tak beraturan. Ia bersandar di pintu yang dingin, mencoba menenangkan diri, mengambil napas dalam-dalam, dan memaksa pikirannya untuk bekerja secara rasional. Sebagai seorang dokter, ia dilatih untuk menghadapi situasi darurat, untuk berpikir jernih di bawah tekanan. Namun, apa yang baru saja ia alami melampaui batas-batas ilmu kedokteran yang ia kuasai. Itu adalah pengalaman yang mengoyak kain realitasnya. Ia tahu ia tidak bisa menyimpan informasi ini sendirian. Ini bukan hanya tentang kesehatan seorang pasien, meskipun pasien itu adalah pemimpin negara. Ini adalah tentang keamanan nasional, tentang sesuatu yang asing dan mengancam, yang telah menampakkan diri di jantung pusat kekuasaan. Tanpa ragu, tangan Dr. Ari terulur ke meja kerjanya yang rapi, meraih telepon genggamnya. Ia mencari kontak yang ia yakini bisa memahami dan bertindak dalam situasi seperti ini. Seseorang yang memiliki pengaruh dan koneksi yang diperlukan untuk menghadapi sesuatu yang begitu luar biasa. Matanya tertuju pada satu nama, Tuan Gideon Roth. Tuan Roth adalah sebuah legenda di Yerusalem, seorang filantropis kaya raya yang memiliki pusat medis Hadassah Ain Kerem, dan lebih dari itu. Ia adalah seorang pria dengan koneksi yang sangat luas, terutama di lingkaran intelektual dan politik Israel. Ia dikenal memiliki hubungan yang sangat dekat dengan orang-orang paling penting di pemerintahan, militer, dan badan intelijen. Telepon berdering 2 kali sebelum diangkat. Ada jeda singkat, kemudian suara Tuan Roth yang khas, tenang, namun penuh otoritas, terdengar di ujung sana. "Ari, ada apa?" Suaramu terdengar panik. Nada suaranya datar, namun ada nada keprihatinan yang jelas. Sebuah indikasi bahwa Tuan Roth, meskipun terbiasa dengan drama, merasakan urgensi yang tidak biasa dalam panggilan ini. Dr. Ari mencoba menjelaskan apa yang baru saja ia dengar. Kata-kata itu terasa berat di lidahnya, sulit untuk diucapkan. Seperti mencoba menggambarkan warna kepada orang buta. Suaranya sedikit bergetar, meskipun ia berusaha keras untuk mengontrolnya. "Tuan Roth, saya baru saja mendengar sesuatu yang sangat aneh dari kamar Perdana Menteri. Sebuah raungan. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tapi itu seperti suara yang bukan dari dunia ini." Ada keheningan sesaat di ujung telepon, sebuah keheningan yang panjang dan berat, yang terasa seperti abadi. Dr. Ari bisa membayangkan Tuan Roth, seorang pria yang selalu tenang dan terkendali, kini pasti mengerutkan keningnya, memproses informasi yang sama sekali tidak masuk akal. "Raungan? Ari, apakah kamu yakin? Apakah itu bukan hanya suara mesin yang rusak, atau halusinasi karena kelelahan ekstrem yang kamu alami?" Suara Tuan Roth kini sedikit lebih keras, mencoba mencari penjelasan rasional. Dr. Ari tahu ia harus meyakinkan Tuan Roth, yang dikenal sebagai seorang yang sangat rasional dan tidak mudah percaya pada hal-hal mistis. "Tidak, Tuan Roth, saya yakin 100%. Itu bukan suara yang pernah saya dengar sebelumnya. Saya telah menghabiskan puluhan tahun di rumah sakit. Saya tahu semua suara di sini. Ini berbeda, itu menakutkan. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tapi itu terasa seperti sebuah ancaman." Dr. Ari menekankan kata ancaman, berharap Tuan Roth akan memahami gravitasi situasinya. Tuan Roth terdiam lagi. Kali ini lebih lama dari sebelumnya. Dr. Ari bisa merasakan ketegangan yang meningkat di udara. Bahkan melalui sambungan telepon, ia bisa membayangkan Tuan Roth mengamati pikirannya, menimbang setiap kata yang diucapkannya, mencoba mencari tahu apakah Dr. Ari telah kehilangan akal sehatnya, atau apakah ada kebenaran mengerikan di balik kata-katanya. Akhirnya, Tuan Roth berbicara. Suaranya kini tidak lagi tenang, melainkan penuh keseriusan dan otoritas yang dingin. "Baiklah, Ari, tetap tenang. Dengarkan aku baik-baik. Jangan beritahu siapapun tentang ini, terutama kepada staf di sana. Aku tidak ingin ada kepanikan. Aku akan segera datang ke rumah sakit. Kita harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ini bisa jadi sangat serius, jauh lebih serius daripada yang bisa kita bayangkan." Dr. Ari merasakan sedikit kelegaan mendengar nada serius Tuan Roth. Ia tahu ia telah melakukan hal yang benar. Ia juga tahu bahwa ini hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih rumit daripada yang bisa ia bayangkan sebelumnya. Keputusan Dr. Ari untuk menghubungi Tuan Roth dan koneksi Tuan Roth yang luas akan segera mengaktifkan jaringan yang tak terlihat, sebuah jaring laba-laba kekuasaan dan pengaruh yang membentang di seluruh Israel. Insiden ini, yang awalnya hanya sebuah suara misterius di tengah malam, akan segera mengguncang seluruh kota Yerusalem
hingga ke pondasinya. Dan mungkin juga seluruh negara. DR Ari menatap ponselnya, tangannya masih sedikit gemetar. Ia tahu, hidupnya, dan mungkin nasib banyak orang, baru saja berubah setelah panggilan telepon yang mengubah segalanya dengan Tuan Gideon Roth. DR Ari Ben David duduk di kursinya yang empuk, namun ia tak merasakan kenyamanannya sama sekali. Pikirannya kalut, seolah-olah gema raungan mengerikan itu masih bergema di setiap sudut ruangannya, menolak untuk pergi. Ia berusaha keras untuk mencari penjelasan logis, rasionalitas yang selama ini menjadi pegangan hidupnya sebagai seorang dokter. Apakah itu suara dari luar gedung yang entah bagaimana menembus dinding tebal rumah sakit? Apakah itu efek samping yang sangat jarang dari obat-obatan kuat yang diberikan kepada Perdana Menteri Netanyahu? Atau mungkin, hanya mungkin, itu adalah halusinasi. Sebuah ilusi yang dipicu oleh kelelahan ekstrem dan tekanan mental yang tak tertahankan. Namun, setiap penjelasan rasional yang ia coba bangun terasa tidak memadai, runtuh di hadapan ingatan akan suara itu. Suara itu terlalu nyata, terlalu primal, terlalu menakutkan untuk diabaikan begitu saja. Ketegangan di seluruh rumah sakit, terutama di area bangsal VIP, terasa semakin pekat, hampir bisa diraba. Meskipun tidak ada seorang pun, selain DR Ari, yang tahu persis apa yang ia dengar, suasana di sekitar kamar Perdana Menteri Netanyahu semakin mencekam. Para petugas keamanan, yang biasanya menunjukkan ketenangan profesional yang dingin, kini terlihat lebih waspada. Mata mereka menyapu setiap sudut dengan curiga. Mereka berdiri lebih tegap, tangan mereka sesekali bergerak gelisah ke arah pinggang tempat senjata mereka berada. Beberapa dari mereka, yang telah lama bertugas di sana dan terbiasa dengan segala bentuk krisis, juga merasakan adanya perubahan yang tidak biasa. Mereka mungkin tidak mendengar raungan itu sejelas DR Ari, tetapi mereka merasakan energi yang berbeda. Sebuah aura ketidaknyamanan yang menyelimuti area tersebut. Seperti hawa dingin yang tiba-tiba muncul di ruangan yang hangat. Mereka bertukar pandang penuh tanya, bisikan-bisikan singkat yang penuh kekhawatiran, yang tidak mereka izinkan untuk didengar oleh pasien atau pengunjung. Desas-desus mulai beredar di antara staf rumah sakit, menyebar seperti api di daun kering. Awalnya, itu hanya bisikan-bisikan samar tentang kondisi Netanyahu yang memburuk secara misterius. Sebuah fakta yang sudah diketahui publik, namun kini terasa lebih menekan. Kemudian, desas-desus itu berkembang menjadi spekulasi yang lebih aneh, lebih absurd, tentang sesuatu yang tidak wajar telah terjadi di kamar. Perdana Menteri, DR Ari, mendengar beberapa perawat dan teknisi medis berbicara tentang energi negatif atau perasaan aneh di lantai itu, meskipun mereka tidak bisa menjelaskan lebih lanjut atau memberikan bukti konkret. Ada yang bahkan mengklaim melihat bayangan-bayangan bergerak di koridor sepi di tengah malam, atau merasakan hawa dingin yang tiba-tiba menusuk tulang sumsum. DR Ari merasa semakin terisolasi, membawa rahasia yang begitu mengerikan sendirian. Sebuah beban yang terasa semakin berat dengan setiap bisikan dan tatapan curiga yang ia tangkap. Ia mulai merasa seperti karakter dalam novel horor, di mana ia adalah satu-satunya yang melihat kebenaran yang mengerikan, sementara orang lain masih hidup dalam ilusi kenyamanan. Di luar dinding rumah sakit yang kokoh, kegelisahan di kota Yerusalem telah mulai membesar, menjalar dari satu orang ke orang lain. Berita tentang kondisi Netanyahu yang tidak stabil, yang terus-menerus dilaporkan oleh media, ditambah dengan desis-desis yang tidak jelas tentang insiden di rumah sakit, memicu gelombang kekhawatiran yang meluas. Para journalist, Youngbert, di luar gerbang rumah sakit, bagaikan lalat yang tertarik pada gula, semakin agresif dalam mencari setiap informasi, setiap petunjuk tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik dinding-dinding itu. Kamera-kamera televisi menyoroti kerumunan warga yang cemas. Mikrofon diarahkan ke setiap orang yang lewat, berharap mendapatkan komentar yang bisa memicu sensasi. Beberapa saluran berita bahkan mulai menyiarkan laporan tentang ketidakpastian. Di pusat kekuasaan, sebuah frase yang samar namun cukup untuk menimbulkan kegaduhan. Ini memicu ketidakpastian di pasar saham, menyebabkan indeks-indeks utama sedikit goyah, dan menimbulkan ketegangan politik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Berbagai faksi politik mulai saling menyalahkan, para analis politik sibuk berspekulasi tentang kemungkinan skenario suksesi, dan para pemimpin agama menyerukan doa massal. Demonstrasi kecil mulai muncul di beberapa sudut kota, di alun-alun Zion, dan di luar gedung Knesset. Ada yang menuntut transparansi dari pemerintah, percaya bahwa ada sesuatu yang disembunyikan dari publik. Mereka membawa plakat bertuliskan "Katakan yang sebenarnya" dan "Rakyat berhak tahu." Sementara yang lain didorong oleh ketakutan dan kepanikan,
hanya ingin tahu kebenaran tentang pemimpin mereka. Ingin tahu apakah ia akan selamat, apakah Israel akan tetap stabil. Suasana di kota terasa sangat tegang, seperti tali busur yang ditarik kencang, siap putus kapan saja. Sebuah kegelisahan yang mengakar, tumbuh dari ketidakpastian, mulai merayap ke setiap sudut kota, menunggu konfirmasi atas apa yang mereka rasakan, sebuah ancaman yang tak terlihat. Namun terasa nyata, Ari, ketika ia pulang ke rumah setelah shift yang panjang dan melelahkan, merasakan beban kota di pundaknya. Ia melihat wajah-wajah khawatir di jalanan, mata-mata yang dipenuhi ketakutan dan pertanyaan. Ia mendengar bisikan-bisikan cemas di toko-toko kelontong, di kafe-kafe yang biasanya ramai, dan di halte bus. Orang-orang berbicara tentang Netanyahu, tentang nasib Israel, tentang firasat buruk yang mereka rasakan. Ia tahu bahwa raungan malaikat maut yang ia dengar adalah pemicu dari semua ini. Sebuah bayangan yang kian pekat menyelimuti Israel, mengancam untuk menelan semuanya dalam kegelapan. Ia merasa sendirian dalam perjuangannya untuk membuktikan kebenaran. Sebuah kebenaran yang terasa begitu fantastis, sehingga sulit bagi siapapun untuk mempercayainya. Namun, ia juga tahu bahwa ia tidak bisa mundur. Terlalu banyak yang dipertaruhkan. Bukan hanya reputasinya sebagai dokter, bukan hanya nasib Perdana Menteri, tetapi juga stabilitas dan masa depan sebuah bangsa yang kini berdiri di ambang ketidakpastian. Gema ketakutan itu telah menyebar, dan kini ia harus mencari cara untuk menghentikannya sebelum ketakutan itu menguasai segalanya. Meskipun menghadapi gelombang skeptisisme yang meluas, baik dari sesama staf medis maupun dari lingkaran kekuasaan, Dr. Ari Ben David dan Tuan Gideon Roth tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Mereka berdua adalah satu-satunya yang benar-benar percaya pada keanehan yang terjadi di kamar Perdana Menteri. Sebuah keyakinan yang kini mengikat mereka dalam sebuah aliansi tak terucapkan. Dengan hasil penyelidikan resmi yang nihil laporan-laporan yang menyatakan tidak ada yang aneh ditemukan, mereka menyadari bahwa mengandalkan metode konvensional tidak akan membawa mereka kemana-mana. Kita tidak bisa lagi mengandalkan prosedur rumah sakit atau laporan keamanan biasa, kata Tuan Roth suatu malam. Suaranya tenang namun penuh tekad saat mereka bertemu diam-diam di kantornya yang mewah. Ruangan itu dipenuhi dengan rak buku kuno yang menjulang tinggi, berisi ribuan volume tentang sejarah, filsafat, dan bahkan mistisisme, serta artifak-artifak bersejarah yang memancarkan aura kebijaksanaan dan kekayaan. Apa yang kamu dengar, Ari, melampaui pemahaman kita saat ini. Dr. Ari mengangguk. Sorot matanya yang lelah namun penuh keyakinan bertemu dengan mata Tuan Roth. Saya setuju, Tuan Roth. Ini bukan kasus medis. Dan mungkin bukan pula kasus keamanan biasa. Ada sesuatu yang lain, sesuatu yang tidak dapat dijelaskan oleh sains. Mereka berdua sepakat untuk mengambil pendekatan yang berbeda, sebuah langkah yang lebih berani dan di luar jalur prosedur biasa yang akan membuat orang lain mempertanyakan kewarasan mereka. Mereka memutuskan untuk mencari bantuan dari seseorang yang memiliki pemahaman di luar batas-batas sains dan politik. Seseorang yang mendalami dimensi yang tak terlihat oleh mata biasa. Setelah diskusi panjang dan pertimbangan hati-hati, pilihan mereka jatuh pada seorang rabi tua yang dihormati, Rabbi Mendel. Rabbi Mendel adalah seorang pria yang hidup dalam kebijaksanaan kuno. Seorang rabi yang dikenal bukan hanya karena pengetahuannya yang mendalam tentang Taurat dan Talmud, tetapi juga karena pemahamannya yang luas tentang mistisisme Yahudi, Kabbalah, dan tradisi-tradisi kuno yang seringkali dianggap hanya mitos oleh dunia modern. Ia adalah seorang pria dengan janggut putih panjang yang terurai hingga dadanya. Matanya yang redup namun memancarkan kedalaman pengetahuan dan ketenangan yang luar biasa. Wajahnya berkerut oleh usia, namun setiap kerutan menceritakan ribuan kisah. Mereka menemui Rabbi Mendel di sinagoganya yang sederhana, namun penuh kedamaian di sudut kota tua Yerusalem. Begitu Ari mulai menceritakan apa yang ia dengar, raungan yang mengerikan dari kamar. Perdana Menteri Rabbi Mendel mendengarkan dengan tenang, tanpa menunjukkan keraguan sedikit pun. Tidak ada tatapan skeptis, tidak ada senyum meremehkan. Ia hanya duduk tegak, tangannya yang keriput saling bertautan di pangkuannya. Napasnya teratur. Setelah Dr. Ari selesai berbicara, Rabbi Mendel mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang aneh, tidak terkait dengan medis atau keamanan, melainkan tentang perasaan Dr. Ari saat itu, tentang energi yang ia rasakan di ruangan itu, tentang mimpi-mimpi yang mungkin ia alami setelah kejadian itu. Ia menanyakan tentang nuansa suara itu, apakah ada unsur kesedihan, kemarahan, atau bahkan sesuatu yang lebih gelap. Suara yang kamu dengar, dokter?
kata Rabbi Mendel dengan suara serak, namun penuh keyakinan. Mungkin bukan suara fisik seperti yang kita kenal. Mungkin itu adalah manifestasi dari kekuatan yang lebih tua, sebuah entitas spiritual, kekuatan yang berusaha mengklaim jiwa, atau menyampaikan pesan yang mendalam. Kata-kata Rabbi Mendel, meskipun terdengar fantastis dan melampaui batas nalar, justru memberikan sedikit kelegaan bagi Dr. Ari. Akhirnya, ada seseorang yang tidak menganggapnya gila, seseorang yang bersedia mempertimbangkan kemungkinan di luar pemahaman ilmiahnya. Rabbi Mendel menjelaskan bahwa dalam tradisi Kabbalah, ada entitas-entitas yang dikenal sebagai malaikat perusak atau utusan kematian Malach Hamafet yang dapat muncul dalam bentuk yang tidak terduga. Seringkali, ketika ada kekosongan spiritual atau ketidakseimbangan besar di dunia, ia berpendapat bahwa Perdana Menteri Netanyahu, seorang pemimpin yang begitu penting bagi Israel, mungkin telah membuka pintu bagi entitas semacam itu, atau menjadi targetnya. Taruhannya kini menjadi lebih tinggi dari sebelumnya. Ini bukan hanya tentang nyawa seorang Perdana Menteri, seorang individu, tetapi juga tentang potensi ancaman spiritual atau metafisik yang bisa memengaruhi seluruh Israel. Jika apa yang dikatakan Rabbi Mendel benar, maka mereka tidak hanya menghadapi krisis medis atau politik, tetapi juga sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih tua dari peradaban manusia. Sesuatu yang tidak bisa ditangani oleh tentara atau dokter modern. Sementara itu, di luar lingkaran kecil mereka, geger di kota Yerusalem telah mencapai puncaknya. Berita tentang kondisi Netanyahu yang tidak kunjung membaik, ditambah dengan rumor-rumor aneh yang kini mulai menyebar luas di kalangan masyarakat, menciptakan suasana histeria massal. Orang-orang berbondong-bondong ke tembok ratapan untuk berdoa, dengan khusyuk, melantunkan mazmur, dan memanjatkan doa-doa panjang untuk kesembuhan pemimpin mereka. Sementara yang lain, didorong oleh ketakutan akan yang tidak diketahui. Mulai menimbun persediaan makanan dan air, takut akan sesuatu yang tidak mereka pahami, sebuah krisis yang akan datang, entah dari mana asalnya. Jalanan-jalanan dipenuhi dengan demonstrasi, baik yang mendukung maupun yang menentang pemerintah, semuanya diliputi oleh ketidakpastian yang mencekam. Atmosfer politik memanas, dengan berbagai faksi saling menyalahkan dan mencoba memanfaatkan situasi untuk keuntungan mereka sendiri. Aliansi yang putus asa ini antara seorang dokter rasional yang kini terpaksa membuka pikirannya pada dimensi lain, seorang taipan berpengaruh yang memiliki akses ke setiap lapisan masyarakat, dan seorang rabi mistikus yang memahami rahasia alam semesta kini, menjadi harapan terakhir. Mereka harus bekerja sama, menggabungkan pengetahuan yang tampaknya bertolak belakang, untuk mengungkap kebenaran di balik raungan mengerikan itu, dan menyelamatkan negara dari kehancuran yang tak terlihat, baik secara fisik maupun spiritual. Mereka tahu waktu terus berjalan, dan bayangan ancaman itu semakin memanjang. Penyelidikan dimulai dengan sangat rahasia, nyaris tanpa jejak, seperti bayangan yang bergerak dayam-dayam di kegelapan malam. Tim ahli forensik yang diutus oleh Tuan Roth dan didampingi oleh Ageno Genshin, yang berwajah dingin, dengan cermat memasuki kamar Perdana Menteri Netanyahu. Setiap inci ruangan diperiksa dengan detail mikroskopis. Dinding, lantai, langit-langit, bahkan setiap sudut tersembunyi. Setiap alat medis dianalisis, kabel-kabelnya ditelusuri, mesin-mesinnya dibongkar, dan diperiksa ulang. Mereka bahkan menyaring rekaman audio yang mungkin ada dari sistem pengawasan rumah sakit, meskipun harapan untuk menemukan suara itu sangat kecil. Para ahli forensik bergerak dengan presisi, mengenakan sarung tangan dan masker, seolah sedang menyelidiki tempat kejadian perkara. Mereka mencari setiap anomali, setiap tanda gangguan, setiap petunjuk fisik yang bisa menjelaskan raungan mengerikan yang didengar Dr. Ari Ben David. Namun, hasilnya nihil. Tidak ada bukti fisik yang mendukung klaim Dr. Ari. Tidak ada kerusakan peralatan yang signifikan yang bisa menghasilkan suara semacam itu. Tidak ada jejak suara aneh yang terekam pada alat perekam suara sensitif mereka. Tidak ada tanda-tanda intrusi dari luar. Dan tidak ada kerusakan struktural pada ruangan. Laporan awal yang mereka ajukan menyatakan dengan jelas, tidak ada yang tidak biasa ditemukan. Hasil ini seperti tamparan keras bagi Dr. Ari. Laporan negatif itu semakin meningkatkan skeptisisme di antara para pejabat tinggi yang terlibat dalam penyelidikan rahasia ini. Mereka yang awalnya ragu, kini memiliki bukti untuk menolak cerita Dr. Ari. Beberapa dari mereka memandangnya dengan tatapan kasihan, sementara yang lain terang-terangan menunjukkan ketidakpercayaan. Dr. Ari mulai merasa terpojok, seolah ia adalah seorang saksi mata yang kesaksiannya tidak berharga. Beberapa rekan kerjanya di rumah sakit yang mendengar desas-desis
samar tentang klaim aneh yang ia buat, mulai menatapnya dengan pandangan curiga. Bisikan-bisikan mulai menyebar di antara staf, dari ruang perawat hingga kantin. Ada yang berbisik bahwa ia mungkin terlalu stres, terlalu lelah, atau bahkan mengalami halusinasi akibat tekanan yang terlalu besar. Reputasinya sebagai dokter yang rasional, tenang, dan terkemuka, yang telah ia bangun selama puluhan tahun, mulai terancam oleh narasi yang tak terlihat ini. Ia merasakan pandangan-pandangan menusuk bisikan-bisikan yang berhenti setiap kali ia lewat. Beban itu sangat berat, namun di tengah badai keraguan yang mengancam menelannya, Tuan Gideon Roth tetap berdiri di sampingnya, menjadi satu-satunya pendukungnya yang kuat dan tak tergoyahkan. Tuan Roth tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ia telah mengenal Dr. Ari terlalu lama, terlalu baik, untuk meragukan kejujuran dan ketajaman observasinya. Ia tidak akan menyerah begitu saja, hanya karena laporan forensik yang kosong. Laporan ini hanya mengatakan mereka tidak menemukan apa-apa. "Ari," kata Tuan Roth dengan suara mantap, saat mereka bertemu lagi secara rahasia. "Itu tidak berarti apa-apa tidak terjadi. Hanya berarti metode mereka tidak cukup." Di luar rumah sakit, kegelisahan di kota Yerusalem telah membesar menjadi gelombang kecemasan yang meluas. Berita tentang kondisi Perdana Menteri Netanyahu yang tidak menunjukkan tanda perbaikan, ditambah dengan desas-desus yang semakin aneh dan tidak jelas tentang insiden di rumah sakit, memicu gelombang kekhawatiran yang tak terkendali. Media yang telah berkemah di luar rumah sakit selama berhari-hari, meskipun tidak memiliki informasi konkret tentang raungan itu, terus berspekulasi, menciptakan narasi yang semakin dramatis dan sensasional. Mereka melaporkan tentang berbagai kemungkinan, dari komplikasi medis langka hingga teori konspirasi paling liar yang beredar di media sosial. Beberapa saluran berita bahkan mulai menyiarkan laporan tentang ketidakpastian di pusat kekuasaan. Sebuah frasa yang samar namun cukup untuk memicu kepanikan. Ini menyebabkan kegoyahan di pasar saham dengan indeks-indeks utama mengalami penurunan signifikan. Ketegangan politik pun semakin meningkat. Para politisi saling menyalahkan, dan analisis tentang kemungkinan skenario suksesi Perdana Menteri menjadi topik utama di setiap diskusi. Demonstrasi yang awalnya kecil, kini mulai membesar, berubah menjadi kerumunan yang tak terkendali di beberapa sudut kota, terutama di alun-alun Zion dan di luar gedung Knesset. Ada yang menuntut transparansi penuh dari pemerintah, merasa bahwa ada sesuatu yang penting disembunyikan dari publik. Mereka membawa plakat bertuliskan, "Katakan yang sebenarnya, dan rakyat berhak tahu." Sementara yang lain didorong oleh ketakutan yang mengakar dan ketidakpastian yang mencekam. Hanya ingin tahu kebenaran tentang pemimpin mereka. Apakah ia akan selamat? Apakah Israel akan tetap stabil? Apakah mereka harus bersiap untuk yang terburuk? Suasana di kota terasa sangat tegang, seperti tali busur yang ditarik kencang hingga batasnya siap putus kapan saja. Sebuah kegelisahan yang mengakar, tumbuh dari ketidakpastian, mulai merayap ke setiap sudut kota, menginfeksi setiap percakapan, setiap pikiran. Ini adalah gema ketakutan yang Dr. Ari rasakan sendiri, namun kini telah menyebar luas, sebuah ancaman yang tak terlihat, namun terasa sangat nyata di udara. Dr. Ari, ketika ia pulang ke rumah setelah shift yang panjang dan melelahkan, merasakan beban kota di pundaknya. Ia melihat wajah-wajah khawatir di jalanan yang kini lebih sepi, mata-mata yang dipenuhi ketakutan dan pertanyaan yang tak terjawab. Ia mendengar bisikan-bisikan cemas di toko-toko kelontong, di kafe-kafe yang biasanya ramai, namun kini terasa sepi, dan di halte bus yang dipenuhi orang-orang dengan ekspresi tegang. Orang-orang berbicara tentang Netanyahu, tentang nasib Israel, tentang firasat buruk yang mereka rasakan. Ia tahu bahwa raungan malaikat maut yang ia dengar adalah pemicu awal dari semua ini. Sebuah bayangan yang kian pekat menyelimuti Israel, mengancam untuk menelan semuanya dalam kegelapan yang tak terduga. Ia merasa sendirian dalam perjuangannya untuk membuktikan kebenaran. Sebuah kebenaran yang terasa begitu fantastis, sehingga sulit bagi siapapun untuk mempercayainya. Namun, ia juga tahu bahwa ia tidak bisa mundur. Terlalu banyak yang dipertaruhkan. Bukan hanya reputasinya sebagai dokter, bukan hanya nasib Perdana Menteri, tetapi juga stabilitas dan masa depan sebuah bangsa yang kini berdiri di ambang ketidakpastian yang misterius. Gema ketakutan itu telah menyebar, dan kini ia harus mencari cara untuk menghentikannya sebelum ketakutan itu menguasai segalanya. Sebelum bayangan yang kian pekat itu menelan mereka semua, meskipun menghadapi gelombang skeptisisme yang meluas dan laporan resmi yang menyatakan tidak ada yang aneh ditemukan. Dr. Ari Ben David dan Tuan Gideon Roth
tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Mereka berdua adalah satu-satunya yang benar-benar percaya pada keanehan yang terjadi di kamar Perdana Menteri. Sebuah keyakinan yang kini mengikat mereka dalam sebuah aliansi tak terucapkan. Sebuah ikatan yang lebih kuat dari sekadar profesionalisme. Laporan forensik yang kosong itu alih-alih meredakan kekhawatiran mereka, justru memperkuat dugaan bahwa mereka berhadapan dengan sesuatu yang melampaui metode penyelidikan konvensional. Kita tidak bisa lagi mengandalkan prosedur rumah sakit atau laporan keamanan biasa, kata Tuan Roth suatu malam. Suaranya tenang namun penuh tekad. Mereka bertemu diam-diam di kantornya yang mewah, dihiasi dengan rak buku kuno yang menjulang tinggi, berisi ribuan volume tentang sejarah, filsafat, dan bahkan mistisisme, serta artifak-artifak bersejarah yang memancarkan aura kebijaksanaan dan kekayaan. Apa yang kamu dengar, Ari, melampaui pemahaman kita saat ini. Dr. Ari mengangguk. Sorot matanya yang lelah, namun penuh keyakinan, bertemu dengan mata Tuan Roth. Saya setuju, Tuan Roth. Ini bukan kasus medis, dan mungkin bukan pula kasus keamanan biasa. Ada sesuatu yang lain, sesuatu yang tidak dapat dijelaskan oleh sains, sesuatu yang tidak dapat ditangkap oleh peralatan kita. Mereka berdua sepakat untuk mengambil pendekatan yang berbeda, sebuah langkah yang lebih berani, dan di luar jalur prosedur biasa yang akan membuat orang lain mempertanyakan kewarasan. Mereka memutuskan untuk mencari bantuan dari seseorang yang memiliki pemahaman di luar batas-batas sains dan politik. Seseorang yang mendalami dimensi yang tak terlihat oleh mata biasa, yang akrab dengan hal-hal yang sering dianggap takhayul. Setelah diskusi panjang dan pertimbangan hati-hati, pilihan mereka jatuh pada seorang rabi tua yang sangat dihormati, Rabbi Mendel. Rabbi Mendel adalah seorang pria yang hidup dalam kebijaksanaan kuno. Seorang rabi yang dikenal bukan hanya karena pengetahuannya yang mendalam tentang Taurat dan Talmud, tetapi juga karena pemahamannya yang luas tentang mistisisme Yahudi, Kabbalah, dan tradisi-tradisi kuno yang seringkali dianggap hanya mitos oleh dunia modern. Ia adalah seorang pria dengan janggut putih panjang yang terurai hingga dadanya. Matanya yang redup namun memancarkan kedalaman pengetahuan dan ketenangan yang luar biasa. Wajahnya berkerut oleh usia, namun setiap kerutan menceritakan ribuan kisah tentang masa lalu dan rahasia yang tersembunyi mereka menemui. Rabbi Mendel di sinagoganya yang sederhana, namun penuh kedamaian di sudut kota tua, Yerusalem. Sebuah tempat yang terasa seolah waktu berhenti berputar. Begitu Dr. Ari mulai menceritakan apa yang ia dengar raungan yang mengerikan dari kamar. Perdana Menteri Rabbi Mendel mendengarkan dengan tenang, tanpa menunjukkan keraguan sedikit pun. Tidak ada tatapan skeptis, tidak ada senyum meremehkan. Ia hanya duduk tegak, tangannya yang keriput saling bertautan di pangkuannya. Napasnya teratur dan dalam, seolah ia sedang mendengarkan melampaui kata-kata. Setelah Dr. Ari selesai berbicara, Rabbi Mendel mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang aneh, tidak terkait dengan medis atau keamanan, melainkan tentang perasaan Dr. Ari saat itu, tentang energi yang ia rasakan di ruangan itu, tentang mimpi-mimpi yang mungkin ia alami setelah kejadian itu. Ia menanyakan tentang nuansa suara itu, apakah ada unsur kesedihan, kemarahan, atau bahkan sesuatu yang lebih gelap dan jahat. Suara yang kamu dengar, dokter, kata Rabbi Mendel dengan suara serak. Namun penuh keyakinan, matanya menatap tajam ke arah Dr. Ari, mungkin bukan suara fisik seperti yang kita kenal. Mungkin itu adalah manifestasi dari kekuatan yang lebih tua. Sebuah entitas spiritual, sebuah Malhamafet, malaikat maut atau kekuatan serupa yang berusaha mengklaim jiwa atau menyampaikan pesan yang mendalam. Kata-kata Rabbi Mendel, meskipun terdengar fantastis dan melampaui batas nalar seorang ilmuwan, justru memberikan sedikit kelegaan bagi Dr. Ari. Akhirnya, ada seseorang yang tidak menganggapnya gila, seseorang yang bersedia mempertimbangkan kemungkinan di luar pemahaman ilmiahnya. Rabbi Mendel menjelaskan bahwa dalam tradisi Kabbalah, ada entitas-entitas yang dikenal sebagai malaikat perusak atau utusan kematian yang dapat muncul dalam berbagai bentuk. Seringkali ketika ada kekosongan spiritual atau ketidakseimbangan besar di dunia, ia berpendapat bahwa koma Perdana Menteri Netanyahu, seorang pemimpin yang begitu penting bagi Israel, mungkin telah membuka pintu bagi entitas semacam itu, atau menjadi target langsungnya, memanfaatkan kerentanan fisik dan spiritual. Taruhannya kini menjadi lebih tinggi dari sebelumnya. Ini bukan hanya tentang nyawa seorang Perdana Menteri, seorang individu, tetapi juga tentang potensi ancaman spiritual atau metafisik yang bisa memengaruhi seluruh Israel. Jika apa yang dikatakan Rabbi Mendel benar, maka mereka tidak hanya menghadapi
krisis medis atau politik, tetapi juga sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih tua dari peradaban manusia, sesuatu yang tidak bisa ditangani oleh tentara, agen intelijen, atau dokter modern. Ini adalah perang yang harus dilawan di medan yang tak terlihat. Sementara itu, di luar lingkaran kecil mereka yang tersembunyi, geger di kota Yerusalem telah mencapai puncaknya, berubah menjadi gelombang histeria massal. Berita tentang kondisi Netanyahu yang tidak kunjung membaik, ditambah dengan rumor-rumor aneh yang kini mulai menyebar luas di kalangan masyarakat, bisikan tentang kekuatan gelap di rumah sakit, atau kutukan yang menimpa Perdana Menteri menciptakan suasana panik. Orang-orang berbondong-bondong ke tembok ratapan untuk berdoa dengan khusyuk, melantunkan mazmur dan memanjatkan doa-doa panjang untuk kesembuhan pemimpin mereka, memohon belas kasihan ilahi. Sementara yang lain didorong oleh ketakutan akan yang tidak diketahui, mulai menimbun persediaan makanan dan air, bersiap untuk krisis yang tidak dapat mereka definisikan, sebuah krisis yang akan datang, entah dari mana asalnya, namun terasa. Jalanan-jalan dipenuhi dengan demonstrasi, baik yang mendukung maupun yang menentang pemerintah. Semuanya diliputi oleh ketidakpastian yang mencekam. Atmosfer politik memanas, dengan berbagai faksi saling menyalahkan dan mencoba memanfaatkan situasi genting ini untuk keuntungan mereka sendiri. Memperkeruh suasana yang sudah tegang, aliansi yang putus asa ini antara seorang dokter rasional yang kini terpaksa membuka pikirannya pada dimensi lain, seorang taipan berpengaruh yang memiliki akses ke setiap lapisan masyarakat dan kekuasaan, dan seorang rabi mistikus yang memahami rahasia-rahasia alam semesta kini menjadi harapan terakhir. Israel, mereka harus bekerja sama, menggabungkan pengetahuan yang tampaknya bertolak belakang untuk mengungkap kebenaran di balik raungan mengerikan itu dan menyelamatkan negara dari kehancuran yang tak terlihat, baik secara fisik maupun spiritual. Mereka tahu, waktu terus berjalan dan bayangan ancaman itu semakin memanjang, siap menelan mereka semua dengan pemahaman yang lebih dalam, meski masih terasa samar tentang ancaman yang mereka hadapi. Dr. Ari Ben David, Tuan Gideon Roth, dan Rabbi Mendel kini menghadapi kenyataan pahit. Mereka sedang berperang melawan sesuatu yang melampaui batas nalar dan ilmu pengetahuan modern. Rabbi Mendel, dengan kebijaksanaannya yang terangkum dari ribuan tahun tradisi, mulai menjelaskan lebih jauh tentang konsep Malach Hamafet Malaket Mot dalam tradisi Yahudi, bukan sebagai makhluk bersayap dalam gambaran populer, melainkan sebagai kekuatan spiritual, sebuah arketip yang dapat memanifestasikan diri dalam berbagai bentuk, seringkali sebagai pertanda, sebuah ujian, atau katalisator perubahan besar. Ia percaya bahwa raungan yang didengar Dr. Ari adalah peringatan, atau bahkan upaya entitas itu untuk mengklaim jiwa Perdana Menteri Netanyahu, memanfaatkan kerentanan fisik dan spiritualnya yang kini koma. Mereka bertiga menghabiskan berjam-jam, seringkali hingga larut malam, di ruang belajar Rabbi Mendel yang remang-remang, dikelilingi oleh golongan-golongan kuno dan buku-buku berdebu. Dr. Ari, yang selama hidupnya berpegang teguh pada anatomi dan fisiologi, kini dipaksa untuk membuka pikirannya pada hal-hal yang tidak kasat mata. Ia belajar tentang sefirot dalam Kabbalah, tentang bagaimana energi ilahi mengalir melalui alam semesta, dan bagaimana gangguan pada aliran ini dapat memicu kekacauan. Ia meneliti teks-teks kuno, simbol-simbol mistis, dan ritual-ritual yang mungkin bisa mengusir atau menetralkan kekuatan gelap tersebut. Anehnya, semakin ia mendalami, semakin ia menemukan pola dan korelasi yang meskipun di luar pemahaman ilmiahnya, terasa masuk akal dalam kerangka spiritual. Ia menyadari bahwa ada dimensi lain dari keberadaan yang tidak bisa dijelaskan oleh mikroskop atau MRI modern. Pertanyaan besar kini menggantung di udara, menguras energi mereka. Apakah suara itu adalah serangan langsung terhadap Netanyahu, sebuah upaya spesifik untuk mengakhiri hidupnya? Ataukah itu adalah manifestasi dari konflik spiritual yang lebih besar yang mencerminkan ketegangan dan krisis di Israel sendiri? Implikasi dari penemuan ini sangat mengerikan. Jika Perdana Menteri Netanyahu meninggal karena penyebab spiritual atau metafisik, itu bisa memicu kepanikan massal yang tak terkendali, kekacauan politik yang parah, bahkan perang sipil yang akan meribik-robik persatuan bangsa. Mereka menyadari bahwa mereka tidak hanya berjuang untuk menyelamatkan satu nyawa, tetapi juga untuk menjaga stabilitas seluruh negara yang sudah begitu rapuh. Dr. Ari menghadapi tekanan yang luar biasa, baik secara profesional maupun pribadi. Ia harus terus menjalankan tugasnya sebagai dokter, merawat pasien-pasiennya dengan teliti, sambil diam-diam menyelidiki ancaman yang tak terlihat ini. Reputasinya, kariernya yang telah dibangun dengan susah payah,
dan bahkan kehidupannya sendiri berada di ujung tanduk. Ia sering terbangun di malam hari, dihantui oleh gema raungan itu, bertanya-tanya apakah ia telah kehilangan akal sehatnya. Apakah ia perlahan-lahan tergelincir ke dalam kegilaan. Rasa isolasi semakin dalam, karena ia tidak bisa berbagi beban ini dengan siapapun kecuali Tuan Roth dan Rabbi Mendel. Sementara itu, di luar lingkaran rahasia mereka, kota Yerusalem berada di ambang kehancuran. Berita tentang kondisi Netanyahu yang semakin memburuk, ditambah dengan rumor-rumor aneh yang kini mulai menyebar luas di kalangan masyarakat, menciptakan suasana histeria yang tak terkendali. Bisikan tentang kekuatan gelap di rumah sakit, atau kutukan yang menimpa Perdana Menteri, kini bukan lagi sekadar desas-desus, melainkan menjadi bagian dari narasi publik. Beberapa media yang tidak bisa lagi mengabaikan deses-deses yang beredar, mulai melaporkan tentang fenomena aneh di rumah sakit, meskipun tanpa bukti konkret, hanya mengutip sumber-sumber anonim. Ini memicu perdebatan sengit antara kaum rasionalis yang menuntut bukti ilmiah dan mereka yang percaya pada kekuatan spiritual. Membelah masyarakat menjadi dua kubu, jalanan dipenuhi dengan kerumunan orang yang cemas, beberapa di antaranya berdoa dengan khusyuk di tembok ratapan dan sinagoga. Sementara yang lain berteriak menuntut kebenaran, menuntut pemerintah untuk memberikan penjelasan. Ada yang mulai merasakan keputusasaan, pasrah pada nasib, sementara yang lain dipenuhi amarah, mencari kambing hitam. Ketegangan politik mencapai puncaknya, dengan berbagai faksi politik saling menyalahkan. Para jenderal militer mengadakan pertemuan darurat, dan para pemimpin agama mengeluarkan fatwa. Ini adalah situasi yang berbahaya, sebuah badai sempurna yang siap meledak. Dr. Tuan Roth dan Rabbi Mendel tahu bahwa mereka harus bertindak cepat. Mereka telah menghadapi yang tak terpikirkan, dan kini mereka harus menemukan cara untuk melawannya sebelum semuanya terlambat. Sebelum bayangan yang kian pekat itu menelan bukan hanya satu pemimpin, melainkan seluruh bangsa. Mereka adalah satu-satunya harapan yang tersisa di tengah keputusasaan yang meluas, dengan pemahaman yang semakin mendalam. Meskipun penuh dengan misteri tentang ancaman yang mereka hadapi, Dr. Ari Ben David, Tuan Gideon Roth, dan Rabbi Mendel kini harus merumuskan sebuah rencana. Ini bukanlah sekadar rencana, melainkan sebuah pertaruhan besar. Sebuah perpaduan tak terduga antara sains yang modern, spiritualitas yang kuno, dan strategi yang cerdik. Waktu semakin menipis, dan setiap detik terasa begitu berharga, membawa mereka lebih dekat pada titik kritis. Rabbi Mendel, dengan mata yang memancarkan kebijaksanaan ribuan tahun, menyarankan sebuah ritual kuno yang sangat spesifik. Ritual ini melibatkan serangkaian doa, penggunaan simbol-simbol suci dari Kabbalah, dan konsentrasi energi spiritual yang intens. Ia percaya bahwa ritual ini adalah satu-satunya cara yang mungkin untuk mengusir entitas yang mengancam jiwa. Perdana Menteri Netanyahu untuk memaksa Malak Hamivet itu mundur dari ambang kematian yang telah dicengkeramnya. Namun, ritual ini membutuhkan kondisi yang sangat spesifik. Ia harus dilakukan di dalam kamar Netanyahu, dan sang rabi harus berada dalam jarak dekat dengan tubuh Perdana Menteri. Ini berarti, Dr. Ari harus menemukan cara untuk membawa Rabbi Mendel ke kamar Netanyahu tanpa menarik perhatian atau menimbulkan kecurigaan dari penjaga keamanan yang berjaga ketat, apalagi dari media yang terus mengintai. Dr. Ari dengan keahlian medisnya yang cemerlang merancang sebuah intervensi medis yang rumit, sebuah prosedur gabungan yang akan ia lakukan bersamaan dengan ritual spiritual Rabbi Mendel. Ia percaya bahwa meskipun ancaman itu bersifat spiritual, tubuh fisik Netanyahu juga harus distabilkan dan diperkuat secara maksimal. Ini untuk memastikan bahwa tubuh Perdana Menteri mampu menahan guncangan dari pertarungan spiritual yang akan terjadi dan memiliki kekuatan untuk pulih jika ritual itu berhasil. Ia menyusun protokol obat-obatan baru, penyesuaian peralatan pendukung hidup, dan langkah-langkah darurat yang siap diaktifkan jika terjadi komplikasi yang tidak terduga. Ini adalah pertaruhan yang sangat besar, karena setiap kesalahan kecil, setiap hitungan detik yang terlambat bisa berakibat fatal bagi Netanyahu. Tuan Roth, dengan koneksinya yang luas dan tak tertandingi di seluruh Israel, mengambil alih bagian operasional dan logistik. Ia harus mengatur pengalihan perhatian berskala besar untuk memastikan bahwa pengawal Perdana Menteri, serta staf rumah sakit dan media, tidak mencurigai pergerakan aneh di Bangsal VIP. Ia memerintahkan serangkaian rapat darurat dengan pejabat tinggi, menyebarkan informasi palsu yang meyakinkan, dan bahkan mengatur sebuah insiden kecil di bagian lain rumah sakit
untuk mengalihkan fokus keamanan. Ia juga harus berurusan dengan tekanan politik yang meningkat, menenangkan para pejabat yang panik dan media yang haus berita, memberikan pernyataan-pernyataan yang ambigu, namun cukup meyakinkan untuk meredakan kekhawatiran sementara. Bahwa jika rencana ini gagal, konsekuensinya akan sangat besar bukan hanya bagi mereka bertiga, tetapi juga bagi stabilitas dan masa depan Israel. Malam yang ditentukan tiba. Sebuah malam yang terasa mencekam dan penuh ketegangan. Udara di seluruh rumah sakit terasa berat, dipenuhi dengan antisipasi yang tak terucap. Der, Ari, mengenakan seragam bedah sterilnya, melangkah masuk ke kamar Netanyahu dengan langkah mantap, meskipun jantungnya berdebar kencang di dadanya. Diikuti oleh Rabbi Mendel, yang menyamar sebagai anggota tim medis senior, mengenakan jas lab yang sedikit kebesaran, dan sebuah masker yang menutupi janggutnya yang panjang. Di luar kamar, Tuan Roth mengawasi setiap pergerakan melalui kamera keamanan yang ia pasang sendiri, siap untuk menghadapi segala kemungkinan. Setiap skenario terburuk yang bisa terjadi, di dalam kamar Netanyahu, suasana menjadi lebih intens. Der Ari memulai intervensi medisnya. Tangannya bergerak cepat dan presisi di antara peralatan medis yang canggih, memantau setiap fluktuasi pada monitor. Sementara itu, Rabbi Mendel berdiri di samping tempat tidur Perdana Menteri, mulai melafalkan doa-doa kuno dalam bahasa Ibrani. Suaranya pelan, namun penuh kekuatan. Tangannya yang keriput memegang erat sebuah gulungan Taurat kecil yang terbuat dari perkamen yang telah menguning karena usia udara. Di ruangan itu terasa berat, dipenuhi dengan energi yang aneh. Sebuah perpaduan antara bau antiseptik dan aroma dupa kuno yang dibawa Rabbi Mendel. Dr. Ari merasakan dingin yang menusuk, yang bukan berasal dari pendingin ruangan. Dan ia bisa mendengar bisikan-bisikan samar yang bukan berasal dari suara manusia. Bisikan-bisikan yang menembus akalnya, mencoba mengganggu konsentrasinya. Ia harus berjuang melawan rasa takutnya sendiri, melawan keraguan yang mencoba menyelinap ke dalam benaknya, dan fokus sepenuhnya pada tugasnya. Pada setiap detak jantung Netanyahu, pada setiap parameter yang berkedip di monitor, ia bisa merasakan adanya kekuatan tak terlihat yang berputar-putar di sekitar mereka. Sebuah kehadiran yang mengintimidasi. Di luar, kota Yerusalem menahan napas. Geger yang telah melanda kota selama berhari-hari kini telah mencapai puncaknya, berubah menjadi suasana histeria massal. Berita tenteng, sesuatu yang besar akan terjadi di rumah sakit, telah menyebar seperti api. Orang-orang berkumpul di jalanan, di alun-alun, menatap ke arah rumah sakit yang kini tampak diselimuti oleh selubung misteri, menunggu kabar. Doa-doa dipanjatkan secara massal di sinagoga dan tempat-tempat ibadah lainnya, dan ketegangan terasa di setiap sudut kota, membebani setiap jiwa. Ini adalah perlombaan melawan waktu, sebuah pertarungan hidup dan mati, antara yang terlihat dan yang tak terlihat, yang akan menentukan nasib seorang pemimpin, dan mungkin juga nasib sebuah bangsa. Fajar akan segera tiba, membawa serta jawaban atas pertanyaan yang paling mendesak. Apakah mereka akan menghadapi kemenangan atau kehancuran total? Malam itu terasa seperti keabadian, sebuah rentang waktu tak berujung yang dipenuhi dengan ketegangan, yang menyesakkan bagi Dr. Ari, Ben David, Tuan Gideon Roth, dan Rabbi Mendel. Di dalam kamar Perdana Menteri Netanyahu, di mana garis antara medis dan metafisik begitu kabur, pertarungan antara kehidupan dan kematian mencapai puncaknya. Der Ari, dengan keringat dingin membasahi pelipisnya, secara cermat memantau setiap respons vital Netanyahu. Matanya tak lepas dari monitor yang menampilkan grafik-grafik naik turun. Setiap fluktuasi kecil terasa bagai gempa bumi di dadanya. Di sampingnya, Rabbi Mendel melantunkan doa-doa terakhirnya. Suaranya, yang awalnya serak, kini terdengar bergetar namun penuh kekuatan yang aneh, seolah menarik energi dari kedalaman jiwanya. Asap dupa tipis mengepul, memenuhi ruangan dengan aroma mistis yang kontras dengan bau antiseptik. Tiba-tiba, udara di ruangan itu bergetar hebat. Bukan getaran fisik dari gempa bumi, melainkan sensasi yang menusuk, seolah ada energi tak terlihat yang dilepaskan. Sebuah suara, bukan lagi raungan yang menggelegar seperti sebelumnya, melainkan desisan panjang yang mengerikan, terdengar dari sudut ruangan. Suara itu mirip embusan napas terakhir dari makhluk purba. Sebuah ratapan kekalahan yang dipaksa. Seolah ada sesuatu yang dipaksa untuk pergi, ditarik paksa dari tempat yang telah dicengkramnya. Lampu-lampu berkedip-kedip sebentar, redup, lalu kembali terang. Monitor medis menunjukkan lonjakan dramatis pada detak jantung dan tekanan darah Netanyahu. Sebuah respons tubuh terhadap gejolak energi yang tak terlihat, sebelum secara ajaib kembali
normal, bahkan sedikit lebih stabil dari sebelumnya. DR Ari merasakan dingin yang menusuk itu perlahan menghilang, digantikan oleh kehangatan yang samar. Seolah ada beban berat yang diangkat dari bahunya dan dari udara di sekitarnya. Rabbi Mendel menghela napas panjang. Matanya terpejam erat, keningnya berkerut. Seolah baru saja menyelesaikan perjuangan yang sangat melelahkan. Sebuah maraton spiritual yang menguras seluruh tenaganya. Sudah selesai, bisiknya. Suaranya serak dan nyaris tak terdengar, namun dipenuhi dengan kelegaan yang luar biasa. DR Ari segera mengalihkan perhatiannya sepenuhnya pada Netanyahu. Detak jantung Perdana Menteri kini tidak hanya stabil, tetapi juga kuat dan berirama. Napasnya menjadi lebih dalam dan teratur, tidak lagi dangkal dan terengengga seperti sebelumnya. Beberapa menit kemudian, yang terasa seperti berjam-jam. Dalam ketegangan yang mencekam itu, sebuah keajaiban terjadi. Kelopak mata Netanyahu perlahan berkedip, lalu terbuka sepenuhnya. Ia menatap DR Ari dengan kebingungan. Matanya yang sebelumnya kosong, kini menunjukkan sedikit kesadaran. Seolah baru terbangun dari mimpi yang sangat panjang dan gelap. Sebuah keajaiban yang melampaui logika medis. Sebuah kemenangan yang tak terduga. Berita tentang kesadaran Perdana Menteri Netanyahu menyebar dengan kecepatan kilat. Mulai dari staf rumah sakit yang saling berbisik, lalu ke seluruh kota Yerusalem yang tadinya diselimuti ketakutan, dan akhirnya ke seluruh dunia. Kegembiraan meledak di jalanan Yerusalem. Orang-orang yang tadinya diliputi keputusasaan, kini tumpah. Ruah ke jalanan, bersorak-sorai, memeluk satu sama lain. Bendera-bendera Israel berkibar di mana-mana, dari jendela rumah hingga tiang-tiang di alun-alun. Klakson mobil berbunyi riuh, memenuhi udara dengan melodi kemenangan yang riang. Ketakutan dan keputusasaan yang telah menyelimuti kota selama berhari-hari, kini digantikan oleh euforia dan rasa syukur yang mendalam bagi DR Ari, Tuan Roth, dan Rabbi Mendel. Ini adalah kemenangan yang terasa pahit sekaligus manis. Mereka telah menyelamatkan Netanyahu, namun mereka tahu bahwa dunia tidak akan pernah memahami apa yang sebenarnya terjadi di kamar itu. Mereka telah menyaksikan sesuatu yang melampaui pemahaman manusia, sesuatu yang harus tetap menjadi rahasia. Mereka memutuskan untuk menjaga rahasia itu. Sebuah perjanjian tak terucapkan di antara mereka bertiga. Sebuah beban sekaligus anugerah. DR Ari perlahan kembali ke rutinitasnya di rumah sakit. Namun ia bukan lagi orang yang sama. Pengalamannya telah mengubah pandangannya tentang dunia, tentang batas-batas sains, dan tentang keberadaan kekuatan yang tak terlihat. Ia kini membawa beban pengetahuan yang mendalam. Sebuah rahasia yang akan ia bawa sampai akhir hayatnya, membentuk cara ia melihat setiap pasien dan setiap fenomena. Tuan Roth melanjutkan perannya sebagai tokoh berpengaruh di Israel. Namun ia juga menjadi lebih bijaksana, lebih menyadari adanya kekuatan di luar kendali manusia, kekuatan yang membentuk takdir bangsa. Rabbi Mendel kembali ke sinagoganya, melanjutkan studinya tentang teks-teks kuno. Namun ia kini memiliki cerita yang luar biasa untuk dibagikan kepada murid-muridnya yang paling terpercaya. Sebuah kisah yang memperkuat keyakinan akan dimensi spiritual yang selalu ada. Kisah ini berakhir dengan Netanyahu yang perlahan pulih dari komanya, kembali ke tampuk kekuasaan, namun bayangan dari raungan malaikat maut itu akan selalu menghantuinya. Sebuah pengingat abadi akan kerapuhan kekuasaan dan keberadaan kekuatan yang lebih besar yang mengintai di balik tirai realitas. Kota Yerusalem kembali normal, hiruk-pikuk kehidupan kembali menggema di jalanannya. Namun, pengalaman itu telah meninggalkan jejak yang tak terhapuskan di hati penduduknya. Sebuah pengingat bahwa di balik setiap keheningan, mungkin ada bisikan dari jurang maut yang menunggu untuk didengar, sebuah misteri yang akan selalu menjadi bagian dari identitas mereka. Kabar kesadaran Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyebar ke seluruh Israel, bagaikan gelombang kelegaan yang membasuh kegelisahan. Berhad, rumah sakit yang tadinya menjadi pusat perhatian dunia, kini perlahan kembali ke rutinitasnya. Meskipun dengan bayangan insiden misterius yang masih menggantung, DR Ari Ben David kembali menjalani jadwalnya yang padat. Memeriksa pasien, melakukan operasi, namun ia bukan lagi sosok yang sama. Setiap koridor yang ia lewati, setiap tatapan yang ia tukar dengan staf keamanan di Bangsal VP, mengingatkannya pada malam mengerikan itu. Ia membawa beban rahasia yang tak terucap, sebuah pengetahuan yang membedakannya dari orang lain. A.A. Searing menangkap dirinya sendiri mengamati kerumunan orang di jalanan Yerusalem. Bertanya-tanya, apakah mereka merasakan getaran yang sama? Apakah mereka tahu betapa tipisnya batas antara realitas yang mereka pahami dan kekuatan tak terlihat yang hampir merenggut pemimpin mereka? Netanyahu sendiri,
Setelah sadar dan menunjukkan pemulihan yang cepat, sebuah keajaiban medis yang membingungkan para ahli di seluruh dunia kembali ke kantor Perdana Menteri. Namun, ia juga berubah. Meskipun ia menampilkan citra kekuatan dan kestabilan di depan publik, Dr. Ari, yang masih menjadi bagian dari tim medis pribadinya, melihat perubahan halus dalam dirinya. Perdana Menteri menjadi lebih pendiam. Terkadang tatapannya kosong, menatap kejauhan, seolah melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain. Ada kerutan di keningnya yang baru, sebuah bayangan samar di matanya yang sebelumnya selalu memancarkan. Kini ia sesekali terbangun di tengah malam, menjerit dari mimpi buruk yang tidak bisa ia ingat. Dr. Ari menduga raungan itu, malah Hamafet itu, telah meninggalkan jejak bukan hanya pada tubuh Netanyahu, tetapi juga pada jiwanya. Konflik yang mereka kira telah usai, ternyata hanyalah awal. Seminggu setelah Netanyahu kembali ke kantornya, insiden-insiden aneh mulai muncul di seluruh Israel. Awalnya hanya kejadian kecil yang dianggap kebetulan, gangguan listrik sporadis yang tak dapat dijelaskan di beberapa kota besar, sistem komunikasi yang tiba-tiba mati selama beberapa menit, atau anomali pada sistem navigasi pesawat yang menyebabkan penundaan besar. Orang-orang mulai merasakan kegelisahan yang familiar, bisikan-bisikan ketakutan yang kembali muncul. Media sosial dipenuhi dengan teori konspirasi, namun pemerintah menepisnya sebagai masalah teknis biasa. Namun Dr. Ari, Tuan Roth, dan Rabbi Mendel tahu, mereka melihat pola. Setiap insiden ini terjadi pada waktu-waktu tertentu, dengan pola yang mencurigakan dan selalu meninggalkan jejak energi aneh yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang peka. Rabbi Mendel, setelah mengamati pola-pola ini, menjadi semakin khawatir. Ini bukan lagi serangan langsung, katanya suatu sore, saat mereka bertiga bertemu lagi secara rahasia di sebuah lokasi terpencil. Ini seperti peringatan yang lebih besar. Kekuatan itu tidak diusir sepenuhnya, Dr. Ari. Ia hanya mundur sementara, dan kini ia mengirimkan pesan. Ia sedang menguji, mengintimidasi. Konflik kini tidak lagi terfokus pada satu individu. Ancaman itu telah meluas, menyelimuti seluruh negara. Kekuatan tak terlihat itu tampaknya masih berdiam di Israel, menarik perhatian para ahli sihir kabalistik yang lebih gelap yang ada di seluruh dunia, yang mulai melihat tanda-tanda kekuatan kuno yang bangkit. Mereka yang selama ini tersembunyi di balik tirai masyarakat, para praktisi ilmu hitam dan okultisme, kini mulai muncul, tertarik oleh energi yang dilepaskan. Ada laporan-laporan samar tentang pertemuan rahasia di tempat-tempat terpencil, simbol-simbol aneh yang muncul di dinding-dinding kuno Yerusalem, dan peningkatan aktivitas sekt-sekt misterius. Dr. Ari merasakan beban yang semakin berat. Ia tidak hanya harus menjaga rahasia mereka, tetapi juga mencari tahu apa yang diinginkan oleh entitas itu. Apakah ia menginginkan Netanyahu, atau ada tujuan yang lebih besar yang akan mempengaruhi seluruh Israel, bahkan seluruh dunia? Dingin yang pernah ia rasakan di kamar Perdana Menteri kini kadang-kadang merayapi punggungnya, bahkan di siang bolong. Sebuah bisikan tak kasat mata yang mengingatkannya bahwa ancaman itu masih ada. Dan kini, ia tidak lagi mengincar satu nyawa, melainkan mungkin ribuan bom kejutan. Konflik telah berevolusi menjadi sebuah permainan kucing dan tikus yang jauh lebih besar, dengan seluruh Israel sebagai medan perangnya. Meskipun kota Yerusalem dan seluruh Israel bernapas lega atas pulihnya Perdana Menteri Netanyahu, bayangan ancaman yang sesungguhnya masih menari-nari di balik tirai realitas. Dr. Ari Ben David, Tuan Gideon Roth, dan Rabbi Mendel kini menjadi garda terdepan dari sebuah perang yang tak terlihat. Sebuah konflik yang masyarakat Zionis Israel sama sekali tidak menyadarinya. Mereka adalah tiga orang yang memegang pengetahuan mengerikan ini. Sebuah beban yang terasa semakin berat seiring berjalannya waktu. Pemerintah Israel dengan Netanyahu di pucuk pimpinannya sibuk meredakan kekhawatiran publik. Insiden-insiden aneh seperti gangguan listrik dan masalah komunikasi dijelaskan secara resmi sebagai gangguan teknis sporadis atau serangan siber skala kecil dari musuh-musuh tradisional, media massa yang sebagian besar berada di bawah kendali, atau pengaruh pemerintah menyiarkan laporan-laporan yang menenangkan, berulang kali menekankan bahwa situasi terkendali dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Pakar-pakar yang ditunjuk pemerintah muncul di televisi, menjelaskan secara rinci tentang pembaruan infrastruktur yang sedang berlangsung atau peningkatan protokol keamanan siber. Publik yang haus akan kepastian setelah krisis Perdana Menteri cenderung menerima penjelasan-penjelasan ini dengan lega,
Mereka ingin percaya bahwa semuanya baik-baik saja, bahwa pemimpin mereka telah kembali, dan hidup akan kembali normal. Namun, di balik layar Dr. Ari, Tuan Roth, dan Rabbi Mendel melihat pola yang menakutkan. Gangguan-gangguan itu bukan acak, frekuensinya meningkat, dan intensitasnya semakin parah. Sebuah kota kecil di selatan Israel tiba-tiba mengalami pemadaman listrik total selama berjam-jam tanpa alasan yang jelas. Sistem kontrol lalu lintas udara di Bandara Ben Gurion mengalami anomali singkat yang nyaris menyebabkan insiden besar. Bank-bank mengalami glitch system yang membuat transaksi terhenti selama beberapa menit. Setiap kejadian ini, jika dilihat sendiri, bisa dijelaskan. Namun, jika dihubungkan, mereka membentuk sebuah narasi yang mengerikan. Israel sedang diserang, tetapi bukan oleh musuh yang dikenal, dan bukan dengan senjata konvensional. Rabbi Mendel semakin yakin, ini adalah taktik intimidasi, jelasnya, kepada Dr. Ari dan Tuan Roth dalam pertemuan rahasia mereka di sebuah bunker tua di bawah tanah yang dimiliki Tuan Roth. Entitas itu, atau siapapun yang mengendalikannya, tidak lagi mencoba mengambil satu jiwa. Ia mencoba mengguncang fondasi negara, membuat masyarakat merasa tidak aman, menimbulkan kekacauan yang tersembunyi. Tuan Roth mengerahkan jaringannya untuk mengumpulkan intelijen non-konvensional. Ia mendengar bisikan-bisikan dari lingkaran intelijen yang lebih dalam tentang adanya aktivitas aneh di beberapa situs kuno di perbatasan. Ada laporan-laporan tentang orang-orang misterius yang terlihat melakukan ritual di Gurun Negev pada malam hari, atau simbol-simbol kabalistik terbalik yang ditemukan terukir di batu-batu tua di Galilea. Yang lebih mengkhawatirkan, ada indikasi bahwa para praktisi okultisme dari seluruh dunia mulai berdatangan ke Israel, tertarik oleh energi yang tidak biasa ini. Mereka adalah individu-individu yang sangat kuat, baik yang bertujuan jahat maupun yang hanya ingin mempelajari fenomena ini. Namun kehadiran mereka semakin memperkeruh situasi. Dr. Ari merasakan beban pengetahuan ini menggerogoti jiwanya. Harus mempertahankan fasad seorang dokter yang tenang dan terkendali. Bahkan ketika ia tahu bahwa seluruh negara sedang berjalan di atas tali tipis yang bisa putus kapan saja, ia melihat wajah-wajah tersenyum di jalanan. Anak-anak bermain di taman, para pebisnis bernegosiasi di kafe, dan ia merasa ingin berteriak, memperingatkan mereka tentang bahaya tak terlihat yang mendekat. Tetapi ia tahu, ia tidak bisa mengungkap. Kebenaran akan menyebabkan kepanikan massal yang jauh lebih buruk daripada ancaman itu sendiri. Masyarakat Zionis Israel harus tetap berada dalam tirai ilusi, percaya bahwa ancaman telah berlalu. Sementara mereka bertiga berjuang di balik layar untuk mencegah kekacauan yang tak terlihat menjadi kehancuran yang nyata. Pertarungan kini beralih dari satu kamar rumah sakit menjadi medan perang yang mencakup seluruh negeri. Sebuah konflik yang hanya diketahui oleh segelintir orang. Gangguan-gangguan aneh yang menyelimuti Israel semakin sering terjadi, lebih terorganisir, dan terasa jauh lebih dingin. Dr. Ari Ben David merasakan lonjakan kecemasan setiap kali ia mendengar berita tentang pemadaman listrik misterius yang meluas, kerusakan jaringan komunikasi yang tiba-tiba, atau kegagalan sistem penting lainnya. Bagi publik, ini hanyalah masalah teknis yang rumit atau serangan siber dari kelompok-kelompok ekstremis, sebuah narasi yang terus-menerus digemakan oleh pemerintah. Namun, bagi Dr. Ari, Tuan Gideon Roth, dan Rabbi Mendel, setiap insiden adalah bisikan mengerikan dari kegelapan, sebuah sinyal bahwa ancaman yang mereka hadapi semakin kuat dan mendekat. Rabbi Mendel, dengan pengetahuannya yang mendalam tentang Kabbalah dan mistisisme kuno, menjadi semakin terbebani. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya dalam meditasi dan mempelajari teks-teks kuno yang berdebu, mencari petunjuk, mencari pola, mencari cara untuk memahami musuh yang tak terlihat ini. Ia menjelaskan kepada Dr. Ari dan Tuan Roth bahwa kekuatan ini bukan hanya ingin menghancurkan, tetapi juga ingin memecah belah. Mereka tidak menyerang fisik kita secara langsung, bisik Rabbi Mendel suatu malam, wajahnya pucat pasi di bawah cahaya lilin yang redup di ruang kerjanya yang penuh buku. Mereka menyerang kesatuan kita. Mereka mencoba menanamkan keraguan, ketakutan, dan perpecahan di antara kita. Setiap insiden ini adalah upaya untuk merusak kepercayaan, untuk membuat setiap individu merasa terisolasi, rapuh. Insiden-insiden yang terjadi mulai menunjukkan pola yang lebih spesifik. Bukan hanya gangguan infrastruktur, tetapi juga insiden yang secara psikologis menguras emosi publik. Misalnya, gelombang aneh kasus misdiagnosis di beberapa rumah sakit terkemuka di Israel, menyebabkan kepanikan dan hilangnya kepercayaan terhadap sistem kesehatan. Atau laporan-laporan tentang orang-orang yang tiba-tiba
mengalami halusinasi kolektif singkat di tempat umum, melihat bayangan hitam melintas di sudut mata mereka, atau mendengar bisikan-bisikan tanpa sumber yang jelas. Keadaan ini menyebabkan peningkatan tajam dalam kunjungan ke psikiater dan psikolog. Meskipun penyebabnya tetap tidak dapat dijelaskan secara medis, masyarakat mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Meskipun mereka tidak tahu apa, Tuan Roth menggunakan jaringan intelijennya yang luas, mulai mengumpulkan informasi tentang praktisi okultisme gelap yang kini semakin aktif di Israel. Beberapa dari mereka adalah figur yang sudah lama dikenal di dunia bawah tanah mistik, sementara yang lain adalah wajah baru yang tiba-tiba muncul. Mereka terlihat melakukan ritual-ritual aneh di reruntuhan kuno, di perbatasan Suriah, di gua-gua tersembunyi, di gurun Yudea, dan bahkan di beberapa pemakaman tua di pinggiran Yerusalem. Laporan-laporan mengindikasikan bahwa ritual-ritual ini bertujuan untuk menyalurkan atau memperkuat energi negatif, sebuah energi yang tampaknya terkait erat dengan entitas yang menyerang Netanyahu. Tuan Roth bahkan mendapatkan beberapa rekaman audio samar dari sumber-sumbernya yang ketika dianalisis oleh seorang ahli forensik suara terpercaya, menunjukkan frekuensi gelombang suara yang aneh, sangat rendah dan tidak dapat didengar oleh telinga manusia, namun cukup kuat untuk mempengaruhi gelombang otak. Inilah yang menyebabkan halusinasi kolektif dan gangguan psikologis. Dr. Ari, dalam perannya sebagai dokter pribadi Netanyahu, melihat dampaknya secara langsung. Meskipun Perdana Menteri telah pulih secara fisik, ia menunjukkan tanda-tanda stres pasca trauma yang parah. Ia sering mengalami mimpi buruk yang berulang tentang suara-suara yang menggerogotinya, tentang kegelapan yang menelannya. Ada kalanya, di tengah percakapan, matanya akan memancarkan ketakutan yang dalam, seolah ia melihat sesuatu yang tak terlihat di sudut ruangan. Dr. Ari, dengan pengetahuannya yang baru tentang dimensi spiritual, menyadari bahwa Netanyahu masih terhubung dengan entitas itu, menjadi semacam antena yang menarik perhatiannya. Kehadiran entitas itu, bahkan dari jarak jauh, masih memberikan tekanan luar biasa pada jiwa Netanyahu. Kesenjangan antara kenyataan yang diterima publik dan kebeniban yang diketahui oleh trio ini semakin melebar. Pemerintah terus-menerus mengeluarkan pernyataan yang menenangkan, menuduh provokator asing atau kelompok radikal di balik insiden-insiden itu. Mereka bahkan meluncurkan kampanye media beser-beseran untuk meningkatkan moral publik, menampilkan citra persatuan dan ketahanan. Konser-konser besar diadakan di alun-alun kota, pidato-pidato patriotik disampaikan, dan cerita-cerita tentang pahlawan nasional digemakan. Namun, di balik senyum dan sorak-sorai itu, Dr. Ari bisa merasakan ketakutan yang merayap, seperti embun pagi yang dingin. Ia melihatnya di mata orang-orang yang terlalu lama terpaku pada ponsel mereka saat jaringan seluler terganggu, pada wajah-wajah tegang di transportasi umum, saat lampu tiba-tiba berkedip. Rabi Mendel menyadari bahwa jika entitas ini berhasil memecah belah Israel dari dalam, maka kemenangan mereka dalam menyelamatkan Netanyahu hanyalah penundaan. Ia percaya bahwa kekuatan ini adalah entitas kuno, mungkin bahkan disebut sebagai penyebar kekacauan dalam beberapa teks kuno, yang tujuan utamanya adalah untuk menciptakan disharmoni dan keputusasaan. Ia mulai mencari ritual atau mantra yang tidak hanya mengusir, tetapi juga melindungi dari pengaruh kekuatan tersebut. Sebuah benteng spiritual yang bisa melawan gelombang energi negatif yang terus-menerus. Situasi ini adalah perlombaan melawan waktu yang mengerikan. Dr. Ari dan Tuan Roth merasa seolah-olah mereka sedang bermain catur melawan lawan yang tidak terlihat, di mana setiap gerakan musuh tidak hanya fisik, tetapi juga psikologis dan spiritual. Mereka harus menemukan cara untuk mengungkap dan mengalahkan entitas ini tanpa menghancurkan moral dan keyakinan masyarakat yang tidak sadar. Bahaya semakin nyata, dan bisikan-bisikan dari kegelapan semakin kuat, mengancam untuk menelan cahaya Israel dalam kekacauan yang tak tersembuhkan.